Ustaz, Betul. di informasi lainnya terkait dengan dampak cuaca ekstrim. Jadi upaya pencarian korban banjir di Kota Medan terus berlangsung hingga kini. Terakhir, jasad kelima korban banjir di Kompleks Flamboyan Raya berhasil ditemukan, sementara seorang balita hingga kini masih dinyatakan hilang. Hasil pencarian petugas berjibaku menemukan para korban banjir di Kompleks Perumahan Flamboyan Raya Medan kembali membuahkan hasil. Jasad kelima korban banjir ditemukan berada tidak jauh dari lokasi banjir bandang. Di luar 5 korban meninggal ini, masih ada 1 anak balita yang dilaporkan hilang. Pencarian korban kembali dilanjutkan hari ini setelah sempat dihentikan pada malam hari. Di luar 5 korban meninggal ini, masih ada 1 balita dan 4 orang dewasa yang dilaporkan hilang. Salah satu korban banjir tadi malam, perempuan itu tadi sudah dievakuasi 1 sama warga, 1 lagi sama tim Basarnas gabungan. Di tengah banjir yang menggenangi 13 kelurahan pada 7 kecamatan, warga juga mendapati seekor ular sanca sepanjang 1,5 meter. Kemunculan reptil itu di tengah-tengah banjir sempat memicu kepanikan warga. Warga teriak-teriak katanya ada ular. Nah terus itu dikejar, rupanya masuk ke rumah warga. Jadi kita tangkap, ternyata ular sanca. Banjir bandang yang menerjang hampir 4 meter pada Kamis lalu itu merupakan yang terparah sejak 20 tahun terakhir. Banjir benar-benar memporak-porandakan wilayah terparah di Kompleks Flamboyan Raya. Dari 7 kecamatan terdampak, setidaknya ada 2.700 rumah terendam dengan 5.900 jiwa yang terdampak banjir. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga korban banjir yang wafat husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan juga diberi kesabaran. Ustaz, bagaimana kita memaknai musibah atau bencana yang terjadi dengan ikhlas? Karena belakangan ini rasanya hampir setiap hari Ustaz ya, dampak cuaca ekstrim ini kita rasakan. Ya, ini dia ya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat bencana ya, dhaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi memang tampak kerusakan di darat dan di laut ya oleh sebetulnya tangan-tangan manusia. Jadi sebetulnya ada hal-hal yang membuat kita itu mendatangkan bala sebetulnya. Jadi kayak misalnya kita tanah resapan dibikin kompleks, hutan di atas ditebang gitu ya, jadi tidak ada resapan air hujan dan lain-lain, jadilah dia banjir. Tapi ada juga yang memang yang disebut konsep musibah, yaitu tadi konsep bala. Ini konsep musibah itu memang sudah ditarget oleh Allah. Jadi orang yang memang tidak juga melakukan apa-apa tetapi terkena musibah, tidak membuat kerusakan apa-apa, terkena musibah. Nah, inilah yang termasuk ujian. Karena tadi yang disebutkan walana bluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin awwali wal anfusi wal amarat. Allah itu akan menguji kita. Menguji dengan syai' minal khauf, dengan sedikit ketakutan, minal ju', dari kelaparan, kekurangan harta, bahkan jiwa tadi. Tapi yang tadi disebutkan oleh Mas ini, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Mas Febi tadi sudah menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya memang semua bencana, semua musibah itu perlu kita kemudian bertawakal kepada Allah. Kita ikhlas dikembalikan kepada Allah dan memohon kepada Allah gantinya yang lebih baik. Nah inilah sebetulnya bagaimana musibah menjadi penggugur dosa, musibah jadi meningkatkan derajat kita, dan juga yang namanya musibah. Nah ini mudah-mudahan Azwa TV ini membuat program juga ya, bukan hanya menyiarkan beritanya, tapi membuat program orang-orang yang tidak tertimpa musibah, ayo kita ta'awun, kita saling tolong menolong, takaful untuk orang-orang yang tertimpa musibah. Dan inilah sebetulnya ladang kebaikan ya, gerbong-gerbong atau misalnya lokomotif-lokomotif kebaikan yang boleh jadi kunci kendaraan kita ke surga. Ayo kita sama-sama bantu ya. Kasihan, jangan kemudian sudahlah biarkan pemerintah, jangan begitu. Tapi kita semuanya, yang pemerintah juga kalau nggak ada kita, nggak ada apa-apanya. Kita bantu, insya Allah. Mudah-mudahan jadi amal baik sedekah jariah kita nanti. Amin.